Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Oktariani dengan NIM 2323270024. Saya dari kelas IPS 2B akan membahas materi tentang manusia dan harapan, mata kuliah ilmu budaya dasar oleh dosen Bapak Sepri Yunarman MSI. Harapan merupakan daya pemeliharaan hidup yang berakar pada relasi kita dengan masa depan. Cara kita memikirkan masa depan atau cara kita berharap menentukan cara kita menjalani kehidupan dan mempengaruhi kita di saat kini. Memikirkan hal positif mengenai masa depan dapat membangkitkan semangat kita. Jadi, harapan sendiri merupakan hubungan timbal balik antara tujuan langkah untuk mencapai motivasi yang akan mendorong kita untuk mencapai tujuan. Kenapa manusia mempunyai harapan? Ada dua hal yang mendorong manusia untuk mempunyai harapan. Yang pertama, dorongan kodrat, yaitu sifat alamiah manusia sejak lahir, seperti menangis, gembira, dan berpikir. Yang kedua, dorongan kebutuhan hidup, seperti makan, minum, dan yang lainnya. Menurut macamnya, ada harapan yang optimis dan harapan pesimis. Harapan yang optimis artinya sesuatu yang akan terjadi itu sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dinilai secara rasional bahwa sesuatu yang akan terjadi akan muncul pada akhirnya. Harapan itu ada karena manusia hidup. Manusia hidup penuh dengan keinginan atau kemauan. Setiap manusia memiliki harapan yang berbeda. Orang yang berpikir luas, harapan pun akan luas. Begitu sebaliknya, orang yang berpikir sempit, maka harapannya akan sempit. Harapan itu bersifat manusiawi dan dimiliki semua orang dalam hubungannya dengan pendidikan moral. Untuk mewujudkan harapan perlu diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harapan apa yang baik. Yang kedua, bagaimana cara mencapai harapan itu. Dan yang ketiga, bagaimana bila harapan tidak tercapai. Setiap manusia pasti memiliki sebuah harapan kecil apapun itu. Dengan adanya harapan, kita bisa jadikan sebagai patokan atau tujuan menjalankan hidup. Tanpa adanya tujuan, kita pun akan merasa bingung untuk apa kita hidup, apa yang harus kita lakukan selama hidup. Maka dari itu harapan kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Well 2000 dengan penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harapan seseorang, yaitu dukungan sosial, kepercayaan religius, dan kontrol. 1. Dukungan sosial. Hubungan peran keluarga sebagai sesuatu yang penting bagi tingkat harapan dan coping. Sebaliknya, berkurangnya ikatan sosial diintribusikan sebagai hasil kesehatan yang lebih buruk, sebagai peningkatan morbidity dan kematian awal.
kedua, kepercayaan religius. Kepercayaan religius dan spiritual telah diidentifikasikan sebagai sumber utama harapan dalam berbagai penelitian. Beberapa penelitian kepercayaan religius dijelaskan sebagai kepercayaan dan keyakinan seseorang dalam hal positif, hasil yang ditentukan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kontrol. Mempertahankan kontrol merupakan salah satu bagian dari konsep harapan. Mempertahankan kontrol dapat dilakukan dengan cara tetap mencari informasi, menentukan nasib sendiri. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri pembahasan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.